Jadi kalau dilihat keadaannya, kan kelihatan bahwa Ferry itu sangat temperamental. Masalah sedikit sudah membuat penganiayaan. Tapi kita kembalikan pada riwayat sebelumnya. Riwayat sebelumnya juga sama. Jadi rupanya dia memang mempunyai kepribadian yang temperamental, kepribadian cepat marah, kepribadian yang cukup emosional, sehingga masalah yang tidak seberapa sudah bisa berakibat pada pemukulan yang cukup berat. Jadi di sini kita melihat bukan sekedar temperamennya, tapi jika keadaan betul-betul sangat tenang, maka sifat untuk memukul ini tidak akan terjadi. Tapi dalam keadaan di mana ada masalah, maka emosinya itu sudah akan lebih marah, emosinya juga lebih agresif, sehingga kalau ada suatu masalah tambahan, maka otomatis dia akan bisa melakukan pemukulan. Jadi sifat dasar ditambah dengan problem yang dihadapi, ditambah dengan hal-hal yang terjadi secara mendadak, hal yang kurang menyenangkan, bisa membuat emosinya tidak terkendali. Oke, ya Bunda, artinya sifat emosional atau temperamental. Dasarnya itu memang sebelumnya memang dari atau ada pernah kasus sebelumnya sehingga seseorang itu memiliki sifat temperamen, atau memang karena kejadian sesuatu akhirnya dia jadilah seorang sifat temperamen. Kalau kita lihat riwayat sebelumnya, maka diduga bahwa dia memang sifatnya temperamental. Jadi sekarang tinggal apakah betul tidak ada masalah sama sekali. Biasanya itu juga sulit orang tanpa masalah. Kita bandingkan masyarakat saat sekarang. Masyarakat beberapa tahun yang lalu atau dekade yang lalu tidak seperti sekarang. Tidak sebentar-bentar marah, tidak sebentar-bentar berkelahi. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Sekarang keadaannya lebih tidak menyenangkan dibandingkan dengan dulu-dulu. Yang sekarang temperamen, emosional, mudah marah itu karena emang dia dulu punya masalah yang buruk atau gimana? Kalau ini sudah menjadi sesuatu dalam kepribadiannya, maka kita anggap bahwa memang cara dia dibesarkan ada suatu masalah. Atau mungkin pada diri dia juga ditambah lagi adanya masalah. Jadi cara dia dididik waktu kecil, orang tuanya akhirnya menghasilkan seorang anak yang temperamental. Bahwa tidak terjadi pada semua anak, jadi tergantung anaknya juga. Sama-sama dididik oleh orang tua yang sama, tapi yang satu jadi temperamental, yang satu jadi biasa. Tapi masalah pendidikan mempunyai nilai dalam membuat dia menjadi orang yang cukup agresif. Berarti itu bisa dibilang juga kesalahan didikan orang tua di masa lalu gitu. Kita tidak bisa mempersalahkan orang tua saja. Ada masalah orang tua, ada masalah dirinya sendiri, dan ada masalah lingkungan. Kita juga tidak tahu dia berada di lingkungan mana. Tapi sifat seperti itu bisa dirubah nggak? Biar lebih baik atau apa? Sebenarnya nomor satu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dirinya ada tidaknya motivasi. Motivasi itu tergantung pada banyak hal. Misalnya dia sangat menginginkan seseorang dan akhirnya orang itu tetap sangat menuntut adanya sifatnya tidak temperamental. Ada lagi misalnya kalau nantinya dihukum dan dianggapnya hukumannya itu ya tidak sudah cukup berat dibandingkan dengan kepuasannya dalam melakukan pemukulan, maka dia bisa saja berubah. Jadi masalah hukuman akan ikut menentukan. Tapi misalnya dia bisa ya terserah dengan bagaimana seperti yang biasa dianggap oleh masyarakat pada umumnya, akhirnya bisa lolos, maka bisa saja dia menjadi lebih parah daripada sekarang. Mungkin pesan Bu Dokter artinya buat masyarakat, bisa dibilang nih artis kok seperti tren tentang KDRT dan sebagainya, mungkin ada masukan buat pasangan-pasangan selebritis mungkin dari Bu Dokter. Sekarang saya pertanyakan, apakah betul sifat temperamental itu terjadi pada artis?
Atau jika terjadi pada artis, maka ini diekspos. Kita lihat saja bagaimana di masyarakat itu juga terjadi bahwa orang tua menganiaya anaknya, anak juga terhadap orang tua, terhadap ya sesama kawan, itu semuanya kan terjadi. Jadi bukan hanya pada artis ini salah satu di dalam masyarakat. Mungkin kemarin beredar video viral minta maaf kepada Vera dan Atala. Nah itu dari video yang saya lihat dan dari penjelasan anak-anak di podcast itu, dia nangis tanpa mengeluarkan air mata seperti mungkin menyesal. Apakah itu termasuk ada kena ke psikisnya atau bagaimana, atau mungkin sekedar udah cari aman nih minta maaf tuh biar gak ditahan gitu. Ini kan dalam keadaan sedang diekspos. Jadi kita tidak tahu apakah itu sifat yang diperlihatkan karena diekspos atau memang sifat yang sebenarnya dalam dirinya. Jadi apalagi dia dalam keadaan misalnya sedang diproses di kepolisian, jelas situasinya akan lain daripada kalau tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, tidak diekspos, mungkin dia tetap dalam situasi marah, kita tidak tahu. Jadi apakah ini membuat dirinya lebih tenang atau ini hanya suatu sandiwara? Ini yang perlu dibedakan. Tapi apabila mungkin suatu saat Vena Melinda balik lagi sama Ferry, mungkin Ferry ngaku ya saya nggak bakal gitu lagi, ada kemungkinan nggak dia bakal kembali lagi seperti sifat yang temperamen, marah-marah gitu. Jadi kembali kalau kita lihat sifatnya, maka sifat ini merupakan suatu yang dasar. Tapi situasi ikut menentukan. Misalnya adanya faktor yang membuat dia stres, pengharapan yang tidak tercapai, masalah ekonomi, maka akhirnya tumbuh kepribadian yang kurang masih negatif ini. Jadi kalau kepribadian negatif ini muncul, maka otomatis dia bisa melakukan tindak kekerasan lagi. Artinya kalau orang-orang yang bersifat seperti itu tidak boleh dipancing sedikit. Sebetulnya kan ada, jadi kita kembali apakah dia tetap bertahan dengan sifatnya atau barangkali dia sudah lebih baik. Kita tidak tahu apakah dia sekarang sudah mau berubah, itu juga tidak tahu. Oke, ada lagi. Berarti itu orang-orang di sekitarnya Ferry Irawan atau orang-orang temperamen itu seperti apa pengaruhnya? Jadi sebetulnya kita harus kembali menganalisa kenapa dia jadi seperti ini itu. Kemudian dilatih bagaimana mengendalikan emosinya. Tapi syaratnya bahwa dia memang mau. Kalau dia tidak mau dan dia anggap itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dan positif bagi dirinya, maka tidak terjadi perbaikan. Jadi motivasi adalah hal yang utama untuk perbaikan dirinya. Berarti untuk saat ini bisa dipastikan kalau Ferry Irawan membutuhkan pertolongan dari psikiater atau sebetulnya dia bisa ditolong oleh dirinya sendiri karena mungkin akhirnya sadar, bisa juga ditolong oleh netizen yang terus mengkritik dia, bisa juga ditolong oleh keluarga, dan bisa juga oleh tenaga ahli. Banyak yang kemungkinan bisa membantu, tinggal apakah dia memang mau menghilangkan sifatnya atau tidak peduli terhadap sifatnya, tidak peduli terhadap orang lain. Oke. Mungkin terakhir buat masyarakat luas khususnya Bu Dokter, artinya masyarakat ini dihadirkan dengan hal-hal yang sifatnya KDRT dan sebagainya. Artinya untuk orang-orang tua melihat hal-hal yang seperti ini, mungkin Bu Dokter menyarankan secara. Jadi untuk mencegah, kalau tadi memang berasal dari cara dididik yang ikut memegang suatu peran, maka orang tua harus lebih bersikap ke anaknya dengan penuh kasih sayang dan tetap memberikan pengertian pada anak. Kemudian
setelah dewasa ikut mengayomi supaya jangan diajarkan untuk tidak mudah melakukan tindak kekerasan, sehingga kalau ada apa-apa dia harus diajak untuk berpikir sebelum melakukan tindak kekerasan.